infografis tren penindakan korupsi dari tahun ke tahun. Tahun 2017 cuma 1,8 triliun, 2018 1,7 triliun, 2019 6 triliun, 2020 18 triliun, meningkat habis. 2021 kerugian negara 26,8 triliun, yang dulu tahun 2017 cuma 1 triliun. Sekarang ICW. Gimana analisa Bapak terhadap ini? Kan produksi ICW. Apa penyebabnya ini? Meningkat hampir 30 kali lipat kerugian negara. Iya, salah satu penyebabnya adalah statement-statement dari pejabat tinggi penegak hukum seperti Jaksa Agung baru-baru ini. Ya. Kami sebenarnya antara setuju atau tidak setuju, kami lebih ke arah bingung, Bang Hotman. Ya. Karena sudah jelas tadi disampaikan ada soal pasal 4 Undang-Undang Tipikor, dan saya pribadi tidak mampu membayangkan Ya. aturan hukum apa yang akan diproduksi Jaksa Agung yang dapat mengesampingkan pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kalau soal angka 50 juta tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Febri, Mbak Iftita atau Pak Gayus Lumbun tadi, bagaimana ketika praktik korupsi itu menyasar hal-hal yang paling dekat dengan masyarakat. Ya. Saya ambil contoh, Bang Hotman. Misalnya ada korupsi di bawah 50 juta, misalnya 40 juta, tapi dikenakan terhadap pembangunan infrastruktur jembatan, Ya. pembangunan sekolah, Ya. pembangunan puskesmas. Maka dari itu kami mengatakan pernyataan Jaksa Agung itu seperti menggelorakan semangat para masyarakat yang akan melakukan praktik korupsi. Karena mereka tahu mereka tidak akan diproses hukum. Ya. Nah, berkaitan dengan data ICW, tadi itu adalah potret bagaimana kasus-kasus yang masuk di ranah penyidikan. Kami juga, Bang Hotman, menghitung kerugian keuangan negara yang masuk dalam proses persidangan. Sepanjang tahun 2020, angka itu belum ada apa-apanya. Sepanjang tahun 2020, kerugian keuangan negara yang diakibatkan praktik korupsi mencapai 56 triliun. 56 triliun. Maka pertanyaan refleksinya adalah berapa yang kembali ke negara? Yang kembali ke negara hanya 18 triliun. Mari kita berpindah pada judul acara hari ini, Obral Hukuman Koruptor. Bagaimana potret hukuman kepada pelaku korupsi? Sepanjang tahun 2020, Bang Hotman, rata-rata hukuman bagi pelaku korupsi hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Ya. Bagaimana kita menceritakan soal efek jera kalau hukuman di persidangan hanya seperti itu? Ditambah statement dari Pak Jaksa Agung. Saya yakin betul kalau kita cermati lebih lanjut, pelaku korupsi, Bang Hotman, Ya. itu mayoritas dari perangkat desa. Perangkat desa, ya. Kami mencatat sekitar 319 orang sepanjang tahun 2020. Itu berarti 30% itu berasal dari perangkat desa. Bisa kita bayangkan berapa jumlah kerugian keuangan negara korupsi desa? Paling-paling hanya kisaran puluhan atau ratusan juta. Berarti jumlah tersangka, jumlah terdakwa akan semakin turun. Turunnya karena apa? Apakah karena korupsinya hilang? Tidak, karena ada statement seperti ucapan Jaksa Agung kemarin. Terima kasih kepada ICW.